Me. Nggak ada coy, gue nggak pakai wifi. Biasa kerja di kafe gue. Gue kan nggak di rumah. Ini si Wei nggak ikut kelas nih. Wait, wait. Gue, udah kelar ya? Dia kalau nggak salah udah kelar deh. Oh, dia udah kelar. Si Wei itu udah kelar. Mau ya nggak apa-apa sih kalau dia mau skip kelas juga. Mungkin dia udah ngerti. Tapi dikit banget. Perasaan kemarin ada yang lain. Oh, si Hans ya. Si Farhan nggak datang. Terus siapa lagi? Hmm, oh ya emang segini deh. Ya udah, kita langsung apa? Langsung gas aja ya. Ini gua record dulu. Lu yang record kan Hit? Ntar lu cut aja ya dari awal. Jadi kita mulai start apa? Start recordnya sekarang nih. Mau masuk ke kelasnya. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke kelas Mungus yaitu ODM-nya JavaScript. Sebelum mulai seperti biasa pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum masuk ke Mungus untuk tentang MongoDB? Kan kalian udah ngerjain apa? Course online yang MongoDB tuh. Udah ngerjain tentang NoSQL kan, perbedaan NoSQL sama SQL apa? Ada yang mau ditanya nggak sampai saat ini? Sebelum kita masuk ke implementasi NoSQL-nya ke API kita. Aman ya? Vi ada pertanyaan nggak, Vings? Mungkin masih bingung tentang MongoDB, Vings? Apa lu udah kelar juga course online-nya? Coba lihat ya, siapa aja sih yang udah ngerjain course online. Oh, baru kelar, belum di-post. Oke. Gue lihat, oh, baru full V. Oke. Semuanya harusnya udah ke cover sih di apa di course ini tentang dasar-dasar NoSQL. Di harusnya aman. Kalau udah ngerjain course online ya. Jadi kita langsung masuk aja ke Mongusnya. Jadi Mongus itu objek modelingnya buat Node.js. Objek modeling itu ya kayak biasa SQL Builder atau builder buat komunikasi ke database. Nah, gua nggak tahu ada ODM lain selain Mongus, tapi yang sering umum dipakai itu Mongus. Makanya gua ngajarinnya Mongus karena ya kalau orang ngomongin NoSQL kalau di Node.js ya pakainya Mongus gitu. Tapi kalau kalian nemu, mungkin kalian boleh sharing ke gua dan kita bisa bandingin juga ODM mana yang paling bagus gitu. Nah, untuk Mungus itu strukturnya kayak gini. Jadi dia tuh punya function model buat bikin skema. Jadi kalian ingat ya kalau di MongoDB itu nggak ada table, adanya itu collection. Jadi kalau kalian lihat, wait, gua di sini pakai railway ya, biar gampang aja sih. Kalau kalian mau pakai Atlas juga nggak apa-apa. Jadi ini bebas kalian lah. Mau pakai eh, database dari mana. Yang penting kan udah gue jelasin di course sebelumnya buat cloud database itu kayak gimana. Ini gue pakai instance dari Railway. Nah, kalian tuh nanti punya collection. Ini salah satu collection gue berarti tes. Nah, ini nanti
bikin bikin collection apa gitu. Misalkan collectionnya nanti kita buat itu. Nah, di collection gua nanti itu gua mau bikin to do. Jadi kalau misalkan ini dijalanin, oh ya, di course MongoDB yang harus kalian install itu ada dua, .env sama Mungus. Karena .env ini buat ngeparsing file env kalian di index.js-nya. Karena kan kita bakal manggil database URL nih. Kalau kemarin kan di Prisma udah binding ke skema Prismanya. Jadi dia pakai function env dari Prismanya langsung. Nah, kalau ODM kan itu nggak ada. Di kita nih declare model sendiri kan di sini. Jadi pas kalian connect ke Mungusnya, kalian perlu parsing env-nya pakai .env. Nah, setupnya gampang, tinggal require.env di atas. Terus nanti kalian bisa pakai semua variabel-variabel yang ada di .env di code kalian. Cara pakainya kayak gini, proses .env. Nah, habis itu nanti ada database URL, ini salah satu config gua buat setup Mongoose Connect-nya. Habis itu nanti kalian bisa masuk ke server, jalanin servernya. Ini strukturnya sama kayak kemarin, bedanya kita ganti Prisma jadi Mongoose. Nah, itu untuk cara koneksinya. Terus nanti kalian punya collection, ini jalanin dulu. Dan nanti bakal ngarah ke connection, stream. Oh iya, karena gue belum bikin to do sih, jadi implement dulu. Nah, nanti kalian bikin di sini misalkan, atau di atlas kalian ya, ini boleh. Jadi gue mau bikin to do. Nah, kok database, collection sih, to do dulu. Nah, ini collection name-nya nanti misalkan tes. Nah, gue jadi punya database, ini ada to do. Nah, ini kita bisa bikin dokumen baru atau collection. Nah, baru gue bisa pakai ini /to do. Authentication file, wait. Oke, ini langsung masuk ke collectionnya deh kalau railway, jadi nggak perlu declare slash lagi. Ini udah ngakses semua database-nya berarti. Oke. Jadi kita nggak perlu. Kalau kalian di atas perlu ya nanti. Soalnya kan kalau Atlas tuh beda ya URL-nya. Nanti kalian perlu slash kayak gitu. Oke, lanjut untuk penjelasan mengusnya. eh, itu cara connect-nya. Habis itu kedua nanti bikin skemanya mungus. Skemanya bentuknya kayak gini. Dia jadi bikin instance dari mungus model. Jadi kan declare dulu mungus modelnya, nanti udah punya cat, nanti kalian bikin new instance dari cat. Gitu. Nah, langsung aja read docs-nya. Nah, ini defining your schema. Seperti biasa, esensi fase 1 kan harus explore. Nah, cara umum skemanya kayak gini. Nah, ini model kalian. Jadi kalau Prisma itu jadi satu, kalau di Mungus itu dipisah. Jadi mereka punya satu skema masing-masing setiap collection-nya. Jadi satu collection itu satu skema. Nah, di sini nggak ada ID karena di Mungus itu otomatis punya underscore ID. Jadi ini tuh namanya objek ID-nya Mungus. Jadi bukan UUID ya. UUID itu beda sama objek ID. Nah tuh. Jadi type-nya itu objek ID. Nanti kita bakal ngeliat cara bentuk objek ID itu kayak gimana. Ini gue udah lama banget pakai Mungus, jadi kita sama-sama belajar bareng sih. Jadi gue bakal baca-baca Mungus lagi sambil kasih tahu ke kalian maksudnya apa.
Overall, kalau tipe data udah belajar ya di MongoDB sebelumnya di online course. Jadi ya ada string, ada read, tapi ada beberapa yang beda. Mungkin kayak, nah kan di sini punya array kan, kalau di SQL nggak ada kan. Kalau SQL itu ya array, kalau harus join data. Nah, kalau di sini bebas. Kalian kalau mau bikin array ya udah array gitu. Nah, kalian bisa bikin data array atau map juga bisa. Terus ada boolean juga, booleannya juga bisa bikin kayak gini. Bisa ada stringnya. Nah, kita langsung bikin skema aja. Jadi uh, lanjut untuk fancy to do kita kemarin. Nah, di fancy to do akan ada model user sama to do kan. Nah, kita lihat fancy to do di Prisma. Nah, kita bikin user sama to do tapi versi MongoDB-nya. Pertama kita bikin model user dulu. Seperti biasa, lihat dokumentasinya. Nah, import Mongoose karena ini modul tinggal diubah aja ya jadi common.js. Ini sama aja kayak cons Mongoose dari require Mongoose. Kayak gini. Habis itu kalian declare, ya misalkan ini bisa ngambil skemanya dari Mongoose. Ini bisa ngambil skema, habis itu ada blok skema. Ini bisa blok skema atau ya terserah kalian. Nanti kalian tinggal ganti aja. Gua langsung declare aja ini jadi user sih. Nah, ini yang bakal kalian pakai untuk mainin datanya. Jadi nanti pas sudah kalian declare skema, kalian baru bikin modelnya. Nah, kayak gini. Nah, model ini yang bakal kalian ekspor buat dipakai. Jadi overall kita bikin dulu, misalkan user skema, kita punya name, email, sama phone ya. Ada name, email, sama phone. Ini tinggal di saja. Nah, sebenarnya di skema ini bisa ada properti lain, kayak misalkan kalau kalian pengen name-nya itu kayak butuh kayak harus required, itu bisa kayak gini. Jadi ada option. Nanti dia punya type kayak gini, string, terus required true. Ini ada di dokumentasinya di Mus, bisa dilihat ke bawah aja. Jadi cari-cari aja. Nah, kayak gini nih. Atau langsung cari kalau misalkan kayak required. Ini bisa juga. Sebenarnya banyak explore aja sih kalau di Mus itu. Karena dokumentasinya juga nggak terlalu susah dan jelas. Nah, ini bisa juga kayak gini, required atau kayak gini. Jadi kita pakai yang required aja ya. Jadi kita bakal declare kayak gini. Jadi name, email, sama phone-nya itu wajib. Ini baru declare skema. Setelah itu kalian baru setting modelnya. Jadi setelah punya skema, baru kalian bikin modelnya. Misalkan user, ketikkan Mongoose, model. Nah, kita mau namain apa collection modelnya? Berarti kan user, pakai skemanya user schema. Gini. Nah, ini cara bikin modelnya dari Mongoose. Nah, udah deh, dari user ini kalian bisa punya user.create, bisa punya find by ID, kayak biasa. Nah, ini yang bakal dipakai di service. Jadi modul export si usernya. Nah, itu baru user. Sekarang kita bikin to do ya. Nah, to do kita lihat di fancy to do ada title, description, status, sama user ID. Sama kayak bikin model user tadi, bedanya to do ini langsung kalian ganti aja.
ada title, description, status, terus ada user ID. Nah, gimana cara relasi one to many-nya di MongoDB? Seperti biasa, kalau misalkan ada sesuatu yang kalian mau cari, langsung aja di uh, searching di Mongosnya. Ini suara gue masih kedengeran kan ya, teman? Ini cari relationship. Oh ya, karena gua masih pakai versi sekitar 5, jadi gua bakal read to comment 5 ya. Ini bebas sih kalian pakai versi berapa, cuman gua biasa versi 5 ke atas. Ini bisa pakai relationship atau one to many deh, boleh. Bentar. Connection, lupa. Dia tuh namanya bukan, oh ya, Populate namanya. Nah, ini jadi cara MongoDB join table itu dia pakai Populate. Kalau si Prisma kan eh, pakainya include. Nah, kalau di MongoDB itu Populate. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan satu person itu bisa punya banyak story. Makanya di sini berarti kan nge-reference-nya itu kan si person kan. Gitu. Nah, ini sama, kita bisa punya banyak to-do dengan cara nge-reference objek ID-nya. Nah, berarti yang perlu kita declare di to-do, pertama user ID-nya ini. Nah, user ID-nya type ini bukan string, berarti kan skema type objek ID. Jadi nanti user ID ini berbentuk objek ID dari user. Ini jangan lupa ganti to-do. Habis itu nge-reference ke model mana. Nah, ini reference ini stringnya model ya, jadi bukan skema. Jadi ngarahnya ke model mana. Instance model kita kan user kan, jangan lupa. Nah, kayak gini. Berarti yang bakal nge-ref itu ke usernya, kayak gini. Nah, ini to do, jadi mereka punya user ID. Walau mau itu bukan RDBMS, implementasinya tetap bisa ya ala RDBMS. Iya, jadi ala-ala relationship sih, tapi bukan relationship. Jadi mereka tuh namanya tuh aggregate, bukan relationship, atau bukan SQL query, beda. Makanya cara joinnya itu mereka namanya populate. Hampir sama sih, ya karena setiap table tuh pasti ada hubungan lah atau keperluan untuk komunikasi ke table lain kan. Nah, kalau di SQL itu ngomongnya kan relationship atau relasi. Nah, kalau di ODM itu aggregate. Tapi kalau kita ngomongin fungsinya apa ya, sama aja untuk komunikasi antara dua table. Gitu sih. Nah, ini untuk declare user ID-nya udah, sekarang user itu nanti bakal punya banyak to-dos. Nah, ini yang bakal kita populate kayak kemarin. Nah, kalau dilihat dari dokumentasinya di story berarti kan di person berarti kan punya banyak stories. Kalau di case kita user berarti punya banyak to-dos. Nah, ini bentuknya array karena nanti itu to-dos array of to-do kan. Jadi ini tuh sebenarnya nanti bakal jadi to-do kayak gitu. Makanya di declare kayak gini. Nah, ini enaknya MongoDB tuh kayak ngasih tahu ke kita kalau tipe datanya tuh ya emang sesuai bentuk yang di skema ditulis gitu. Jadi kalau to do sudah di depannya di define array, berarti kan isinya array of objek apa gitu. Nah, ini makanya kita arahin skema type-nya objek ID. Nah, referensinya kemana? Ke to do.
Dah, ada yang mau ditanyain untuk skema? Jadi ini kita udah declare dua skema kita. Untuk Things sama Fulvi aman ya, soalnya udah ngerjain juga. Jadi kita lanjut aja buat jalanin koneksinya. Ini kita coba dulu, takutnya kan ada error modelnya atau enggak. Jadi kalau misalkan nulis skema itu pastiin koneksinya masih aman. Nah, kalau koneksinya masih aman, nanti di di Regalway ini kan belum ada apa-apa karena belum ada create apa-apa kan, jadi collectionnya masih belum mulai. Nah di sini kayak gini-gini kan masih belum ada apa-apa kan. Nah ini salah satu contoh collectionnya tes, kalian belum apa-apa. Tapi gue nggak tahu ini cara connect ke collectionnya itu otomatis atau declare dulu di sini. Gue masih penasaran kenapa si railway itu nggak sesuai gitu sama yang ada di instance-nya gitu. Nah, dia bilang authentication-nya valid, padahal connection-nya benar gitu. Maybe gue ada salah setup, tapi harusnya enggak sih. Container mau port user, oh iya benar. Ya coba, nanti kita coba create aja ya langsung. Jadi mungkin karena emang ya dia tuh otomatis gitu. Tapi bagus banget sih berarti kalau otomatis. Harusnya kan declare nama collection-nya gitu di belakang. Itu nama database-nya. Nah, sekarang kita udah create model. Untuk kemarin yang udah ngikutin uh, kelas Prisma sama gua, harusnya udah punya struktur kayak gini ya. Jadi sebenarnya sama, bedanya itu kita cuma punya model di dalam SRC. Jadi nggak ada Prisma lagi di sini. Terus controller juga sama, root masih sama kayak kemarin. Nah, kayak gini semua masih sama. Tinggal service-nya kita ubah. Jadi kita mulai dari service user dulu deh. Nah, kita udah nggak ada lagi Prisma nih. Kita ganti Prisma sama user kan. User ini dari model yang sudah kita buat. Itu ada di model. Nah, ini bisa ke model. Nah, dari user ini barulah kita main-main ke komunikasi ke database-nya. Nah, ini bisa gue ganti aja jadi user biar gampang. Nah, sisanya tinggal ini. Nah, ini get user bisa ada find. Nah, kalau di MongoDB itu namanya find. Ini kita pastiin dulu find itu dia ngambil parameter kayak gimana. Nah, query prototype find. Nah, find itu ternyata ngambil semua objek, berarti kan dia return all dokumen. Ada dua parameter, filter sama callback kan. Callback berarti hasilnya kan. Ini array ini berarti hasilnya. Jadi berarti find ini a promise. Nah, karena kita nggak ada filter apa-apa, jadi kita find aja. Nanti kita bahas populate-nya ntar ya. Jadi kita return all user dulu. Setelah itu ada find unique. Nah, ini get user by ID. Kalau di sini tuh ada find by ID. Nah, nanti kita cari juga di sini find by ID nerima apa. Nah, langsung baca aja di sini. Oh, dia nerima ID berarti value-nya itu underscore ID. Nah, ini udah langsung berarti dia nerimanya ID. Jadi gue langsung cukup kayak gini aja sih. Tuh. Untuk create user berarti kita pakai function create-nya si MongoDB. Coba kita lihat dia create. Nah, ini dia punya create. Nah, dia nerima dokumen.
berarti kan ada dokumen ini berarti kan ada tiga tipe data atau properti kita yang dari skemanya user. Nah, di sini ada dia nggak spesify ya, model.create harusnya. Nah, berarti kan tinggal langsung objeknya aja kan. Karena ID-nya itu udah otomatis, jadi create ini langsung user body aja. Karena user body ini udah sesuai sama skema kita. Setelah itu ada update user, berarti cari juga update itu di MongoDB. Nah, ini kan coret nih, karena Prisma. Dia harusnya cari dulu. Dia ada. Nah, dia itu namanya update one. Update one berarti filter, query dokumen yang mana, habis itu apa yang mau diupdate. Cari di sini. Nah, cara update one berarti gini. Nah, ini name ini berarti kan where yang namanya Jean-Luc Picard di-update datasheet-nya. Nah, kalau kita berarti update one where ID-nya yang mana, berarti ID-nya itu user ID. Setelah itu apa yang mau diupdate berarti kan dokumen body-nya atau user body. Kayak gini. Nah, bisa ada delete user, kita cari delete, atau kayaknya udah langsung otomatis delete deh. Oh enggak, delete one berarti namanya. Kayaknya sama seperti ini, jadi dia nerima filter where-nya apa, ID, user ID. Nah, overall service usernya seperti ini. Jadi nggak banyak yang beda sih sama Prisma. Ya beda cara mereka di belakang sih untuk kayak aggregate terus relationship-nya itu beda. Nah, ini kita langsung coba aja buat jalanin API user buat create user ya. Ini gue juga penasaran Railway itu otomatis atau enggak buat ngebaca collection-nya. Soalnya dia nggak declare slash di belakangnya. Jadi kita coba guys. Ini ada anak yang lain nyimak aja nggak apa-apa. Kemarin gue udah bikin workspace sih buat RPN. Nah ini fancy to do. Hostnya masih sama, localhost 3000, jadi harus aman. Coba kita buat user. Kemarin kan kita udah declare URL encode, jadi udah aktif URL encode-nya. Coba ya kita buat. Nah, sini node phone. Oh, belum gue hidupin routernya. Jadi tadi tuh gue komen biar nggak error aja sih, karena modelnya belum di-declare. Nah, berhasil create user. Nah, tudusnya masih kosong karena belum ada tuduh apa-apa kan. Nah, ini gue jelasin dikit. Jadi underscore ID ini objek ID, name email. Bisu ini underscore v ini harusnya timestamp, tapi karena nggak di declare jadi dia kayak masih tahu ini cuman 0 mungkin atau update. Jadi belum ada update. Nah, ini hasil body yang kalian dikirim. Ada yang mau ditanyain nggak untuk create user? Mungkin ada yang notice cara kerjanya. Kalau penulisan hampir sama ya semua DM sama RM. Nah, perbedaannya itu nanti ada kebutuhan di bisnis. Nanti bakal kalian bisa bedain gitu perbedaan SQL sama NoSQL yang signifikan itu pas kalian ngerjain suatu project. Karena ada beberapa project yang fit sama NoSQL, ada beberapa project yang emang harus dikerjain sama SQL gitu. Nah, biasanya udah ketemu nanti di phase 2.
Pas PS2 kan udah banyak kerjain banyak project nanti. Nah mulai dah tuh kalian nemuin problem-problem kalau misalkan ngerjain SQL itu problemnya apa, MongoDB itu problemnya apa. Jadi karena kalian udah punya dua basic nih atau kayak fundamental buat dua database, jadi kalian bisa punya banyak pilihan antara dua itu. Jadi banyak opsi lah ketimbang yang kalian cuma belajar SQL doang. Nah ini kita lanjut setelah create user, kita harusnya cobain get usernya. Nah ini seperti biasa get usernya bisa. Habis itu ada, kita coba get satu user ya, pakai objek ID. Kalau kemarin kan UUID, ini objek ID. Nah ini bisa juga aman. Sekarang coba update-nya. Kita update, kita mau update Faisal updated, coba. Nah di sini ini gue return dari result promise update-nya, jadi hasil returnnya gitu nih. Harusnya datanya kan. Nah ini kalau di get lagi datanya, nah udah Faisal updated. Enggak nyoba dilihat karena gue butuh datanya buat testing. Sekarang kita lanjut ke to-do. Nah, create to-do berarti kan punya user ID-nya ini tinggal ganti objek ID aja sih. So ada dudet itu kan kemarin, wait, kita lihat to-do kita. Nah, harusnya ada dudet di sini. Dudet itu default-nya berarti kan bulan ini ya. Nah, kita langsung cari aja skema default. Default. Nah, oh berarti bisa nih di default. Atau di Mungus itu punya timestamp. Jadi ketimbang kalian declare due date di to-do-nya, bagus pakai timestampnya Mungus. Nah, ini option skema. Jadi di skema kalian itu bisa declare timestamp. Nah kita pakai timestamp aja deh. Coba option timestamp. Oke. Berarti kan tinggal tambahin timestamp, nanti Mungus bakal assign created at sama update at kan. Berarti di sini nggak perlu, tinggal declare timestamps. Timestamp true berarti kan. Atau define created at-nya doang boleh. Karena kita do that itu create-nya to do, berarti define created at-nya aja deh. Oh wait, skema. Oh dia dia second params-nya dari skemanya. Lihat ya. Berarti bukan di sini. Di sini berarti. Nah, optionnya di sini. Ya ada timestamps. Coba diteruin ya. Nah, sekarang kita create to do user object ID-nya yang kita udah buat tadi. Ada error. Service create to do is not a function. Oh ya, yeah. Kita belum buat service-nya. Service-nya masih Prisma. Ini kita ganti ya. Kita udah nggak ada Prisma lagi. Wants to do require. Ambil dari model, duduk. Nah, nah sekarang hampir samain kayak user sih. Jadi ini bisa kita kopas aja biar relate kayak gini. Ntar tinggal ganti user itu jadi duduk.
Kalian juga ganti user ini jadi todo biar cepat bikin create-nya. Oke, sekarang udah bikin create todo, harusnya udah bisa sesuai ODM-nya Bungo. Nah karena kita buat timestamp true, jadi kita punya create add sama update add. Jadi ini fungsinya buat ngasih tahu kalau to do ini di create hari ini gitu. Di hari ini, di jam ini. Statusnya pending, ngoding bersama mana pen. Nah untuk sisanya sama ya. Gak ada perbedaan karena kita sesuai API kita. Ini kalau ngupdate to do, coba deh. Biar kasih tahu kalau fungsi kita itu benar-benar dan. Nah, kan kita coba get lagi. Nah, sekarang kita cek relationship-nya. Nah, kenapa get users? Karena terus to-do-nya masih kosong. Padahal kita udah nge-create to-do sesuai objek ID yang udah di-declare kan, user ID. Ini harusnya kita bisa populate. Jadi di Mungus itu kalian harus populate datanya dulu. Nah, ini bisa bisa kayak gini. Jadi ada dot populate, terus nama kolomnya yang mau dipopulate. Ini coba ya. Ini gua nggak tahu ini populate nih masih sama kayak dulu atau enggak. Siapa tahu dia udah update yang baru. Karena gua udah lama banget pakai MongoDB, Mungus. Jadi kita coba bareng-bareng di user. Nah, abis find berarti kan kita populate kan. Model find one,